Apa yang diharapkan oleh Tuhan Yesus dari diri kita? Apa yang diharapkan oleh Tuhan Yesus dari diri saya, dari diri Bapak Ibu? Tuhan Yesus itu mengharapkan apa? Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama tepuk tangan menjelang hari baru hari ini. Hari ini hari Rabu tanggal 9 Februari 2022. Bacaan kita hari ini seperti biasa seluruh dunia umat Katolik, yaitu Injil Markus. Saya ulangi sekali lagi, Injil Markus bab 7. Injil Markus bab 7 ayat 14. Injil Markus bab 7 ayat 14 sampai 23. Saya ulangi sekali lagi ya. Injil Markus bab 7 ayat 14 sampai 23. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga kita semua diberkati dan diberikan hati yang baik hari ini. Ini saya mau sharing Bapak Ibu. Beberapa tahun lalu saya menderita sakit yaitu usus meledak. Pernah dengar Bapak Ibu ya? Usus meledak. Bukan usus buntu yang dipotong, tapi usus meledak. Dan sampai koma di rumah sakit, tidak bisa bangun kurang lebih 2 bulan, ya, lebih sedikit. Dan Bapak Ibu, mujizat pun terjadi pada diri saya. Makanya saya suka berevangelisasi karena mujizat yang bertubi-tubi datang tak henti-henti pada diri saya. Dan sampai saat ini, hari ini kita masih berjumpa. Hasil daripada orang yang operasi usus buntu biasanya ada hasil sepotong ya ususnya. Kalau ini tidak ada. Hasilnya 1 toples, kurang lebih 1 liter. Itu seperti bubur kacang hijau, dia meledak. Sebelumnya bengkak, pecah di dalam. Mujizat terjadi, hari ini kita masih bertemu. Dan di saat saya sakit, ramai orang datang karena dengar dari berbagai tempat kabarnya. Dan setelah selesai dari rumah sakit, maksud saya, setelah saya di rumah, orang-orang datang berbondong-bondong untuk menjenguk saya dari berbagai arah. Dan mereka membawa macam-macam buah tangan ya, roti. Ada roti yang pakai oles-oles, pakai selai ya. Ada juga susu, ada juga buah kedondong. Ada yang tahu kesukaan saya, mereka ya bawa macam-macam. Dan ya ada yang bawa apel hijau, apel merah, ada bawa pisang berangan. Nah, yang terakhir bawa buah mangga. Ini ada teman orang kaya, dia seorang manajer, punya segalanya ya, punya perusahaan juga. Jadi dia bawa mangga itu besar ya, mulus, wangi lagi aroma kulitnya. Wah, saya memang pingin betul karena dagingnya tebal. Dan di saat itu saya betul-betul pingin, walaupun tenaga masih kurang, saya langsung meminta mangga itu. Tapi setelah orangnya pulang ya, saya kupas kulitnya, saya potong dagingnya, ternyata apa Bapak Ibu, di dalamnya buah mangga yang saya kupas tadi di dalamnya sudah busuk semua. Dan ada ulat-ulatnya. Dan saya jumpa juga jalur ulat, jalur cacingnya, hitam-hitam, dia jalur, ya seperti ada kehidupan di dalam buah mangga. Ya udah, akhirnya saya tukar karena memang mangga itu banyak ya, orang kaya yang bawa. Terus kupas buah yang berikutnya, mangga juga. Sama hasilnya Bapak Ibu ya. Di dalamnya ada jalur-jalur, ada rel kereta api, ada jalan ke gunung ya kemana-mana.
Ya namanya ada ulat ya, sama mangganya busuk. Saya ambil hampir semua mangga yang dibawa oleh teman saya itu semuanya busuk. Nah, sebagai orang awam saya berpikir, waduh, kawan ini orang kaya, bawa buah kok dalamnya busuk, ini nggak ikhlas. Pikiran saya di saat itu karena saya pun masih sedang sakit. Tapi setelah saya merenungkan Bapak Ibu, ya, saya renung secara pribadi, memang buah yang mulus, buah mangga yang mulus, yang kelihatan cerah, wah, wangi lagi buahnya, belum tentu dagingnya utuh, belum tentu dagingnya itu bagus ya. Jadi dagingnya di dalamnya sudah ada luka, sudah ada kuman, sudah busuk semuanya. Jadi itu Bapak Ibu, bahwa buah yang mulus belum tentu dagingnya bagus. Cantik, ganteng, manis, tajir, wangi, belum tentu hatinya baik. Itu permenungan saya pribadi Bapak Ibu ya. Lalu apa yang diharapkan dari Tuhan Yesus, Bapak Ibu? Apa yang diharapkan dari Tuhan Yesus dari diri saya? Apa yang diharapkan oleh Tuhan Yesus dari diri Bapak Ibu, dari diri kita semua? Apa yang diharapkan dari Tuhan Yesus? Apakah baju baru, perhiasan mahal, kalungnya besar seperti rantai sepeda? Ya. Apakah itu yang Tuhan Yesus harapkan dari kita? Ya, ini sebagai ya bahan permenungan saya aja, Bapak Ibu. Apakah gelang emas sebelah tangan ini kiri 1 kilogram, sebelah kanan 1 kilogram? Apakah itu? Kalau ditanya orang, mau kemana Bunda? Ya, bentar ya. Nah, begitu. Bukan, Bapak Ibu ya. Jadi ini kembali ke kita semua Bapak Ibu. Ya. Yesus membutuhkan apa Bapak Ibu? Bukan itu semuanya. Tidak perlu. Tuhan Yesus tidak perlu. Itu kita yang perlu. Kalau memang kita perlu. Yesus hanya butuh yaitu hati yang baik. Ya. Saya ulangi sekali lagi, Yesus hanya butuh hati yang baik, hati yang jujur, hati yang bersih, hati yang murni. Itu saja yang Tuhan Yesus butuhkan. Nah, kalau kita jujur terhadap diri sendiri, berarti kita telah jujur kepada sesama. Kita telah jujur kepada ya Tuhan Yesus sendiri. Jadi itu cukup hati yang baik. Ya. Tuhan Yesus tidak butuh harta kekayaan yang kita bawa ya. Jam mengkilat, tidak. Jadi ini benar-benar saya hanya men-sharing pengalaman pribadi saya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin agak lama video saya, tapi nggak apa-apa kalau Bapak Ibu teman-teman ingin skip atau mau lewati pun tidak masalah ya, karena ini memang benar-benar saya mau sharing Bapak Ibu. Baik, karena Yesus berkata ya, Yesus berkata Bapak Ibu, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan. Ya, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat. Ya, dari dalam timbul pikiran jahat. Nah, apa sajakah Bapak Ibu pikiran jahat itu? Nah, mungkin kita secara detailnya ya beda-beda cara dan masing-masing. Tetapi ini yang memang benar-benar udah ditulis
ya sudah ditulis oleh Santo Markus. Jadi pikiran jahat itu yang pertama itu Markus menulis itu pencabulan, terus pencurian, ada lagi pembunuhan, perzinahan, itu pikiran ya, pikiran jahat. Terus keserakahan, kejahatan, ada lagi kelicikan, hawa nafsu, ya, iri hati, hujat, kesombongan, ya, ada lagi kebebalan. Nah, semua yang saya ucapkan di atas tadi yang barusan saya ucap itu benar-benar menurut Injil Markus, sudah ditulis Bapak Ibu ya. Semua hal-hal ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi najis itu bukan yang masuk ke dalam mulut ya, tapi yang keluar dari dalam. Baik, ini hanya permenungan pribadi saya. Apabila ada tersinggung atau salah kata atau salah penyampaian, saya secara pribadi dari channel Doa Batin, saya mohon maaf kepada kita semua. Semoga dengan renungan ini, kisah pribadi saya dapat menginspirasi kita semua. Saya ucapkan horas, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Mari Bapak Ibu, kita hening sejenak, kita berdoa pada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, ajarilah kami agar selalu menggunakan hati sebagai sarana utama untuk menyalurkan berkat kebaikan bagi sesama. Ampunilah dosa kami melalui perkataan dan perbuatan. Dampingilah kami sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.